Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi pendidikan karakter sesi lanjutan. Minggu sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang apa itu pendidikan karakter. Masih ingat? Oke. Kemudian, apa pentingnya peningkatan pendidikan karakter? Ingat-ingat lagi? Oke. Kemudian, mengapa harus penguatan pendidikan karakter? Dan yang terakhir, membahas tentang krisis moral apa saja sih yang sedang dibahas atau dihadapi oleh negara ini. Sekarang kita lanjut ke materi pembahasan berikutnya. Pengembangan nilai-nilai karakter. Masih ingat tentang 4 olah? Olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir. Keempat olah ini menghasilkan nilai-nilai karakter, diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, dan selanjutnya silakan dibaca. Nah, kemudian pada tujuan pendidikan nasional saat ini, nilai-nilai karakter tadi dikristalisasi atau dirangkum menjadi 5 nilai utama yang harus dimiliki oleh pelajar saat ini. Apa saja? Yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai utama tadi? Di sekolah bisa diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu apa? Maksudnya bisa diterapkan pada materi pelajaran. Jadi ketika sedang mempelajari materi pelajaran umum, diselipkan materi-materi tentang olah tadi. Misalkan materi tentang olah hati atau materi tentang religius. Misalkan pada pelajaran Ibu, pelajaran bangunan stabilitas kapal, membahas tentang bangunan kapal, diselipkanlah materi, misalkan materi tentang pembuatan kapal pada zaman Nabi Nuh. Padahal saat itu belum ada ilmu yang mempelajari tentang pembuatan kapal, tapi dengan kuasanya, karena Allah Maha Kuasa, memberikanlah pengetahuan bagaimana cara membuat kapal. Hal itu tertuang dalam ayat Al-Quran. Surat Hud ayat 37. Yang artinya, buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Nah, berarti saat itu Nabi Nuh membuat kapal dengan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak disebutkan kapalnya itu sebesar apa, bagaimana bentuknya, tapi dapat dipastikan bahwa ukuran bahtera itu atau kapal itu sangat besar sehingga dapat memuat Nabi Nuh, keluarga dan kaumnya yang beriman. Lanjut, pada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler harus mengasah 4 olah juga. Tentu saja pada kegiatan ekstrakurikuler misalkan olahraga atau kinestetik, di situ diasah pada ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler karate, pada ekstrakurikuler volleyball, dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Itu semuanya kegiatan yang melatih olahraga atau kinestetik agar menjadi pribadi yang sehat. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler lain yang mengasah tentang olah hati, misalkan kegiatan mentoring, ya, itu meningkatkan olah hati atau etika atau religius. Selanjutnya kegiatan olah karsa atau estetika, kegiatan yang mengasah nilai-nilai seni, itu dibahas pada kegiatan ekstrakurikuler, misalkan
band atau marching band. Di sekolah kita ada marching band, ada grup band runa-runi. Itu juga membahas tentang mengasah tentang olah karsa atau estetika. Atau kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan kegiatan paskibra, itu membahas tentang disiplin, kerja keras, membahas tentang rasa nasionalisme. Atau kegiatan pramuka, tentu saja pramuka juga melatih gotong royong, melatih disiplin, melatih nasionalis, dan lain-lain. Oh iya, ada juga kegiatan ekstrakurikuler kabaret, itu juga meningkatkan atau mengasah nilai-nilai olah karsa atau estetika. Kemudian kegiatan lainnya yaitu kegiatan kokurikuler atau kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum yang dilaksanakan di luar sekolah. Kegiatan apa saja? Misalkan kegiatan prakerin. Prakerin juga kegiatan yang mengasah kokurikuler, secara kurikuler, mengasah misalkan olah hati, di mana ketika prakerin melihat langsung bagaimana kehidupan para nelayan, bagaimana perjuangan orang-orang untuk mendapatkan ikan, bagaimana bergotong royong dengan nelayan, itu menciptakan rasa empati, semua adalah nilai-nilai yang mengasah olah hati. Kemudian tentu saja kegiatan-kegiatan misalkan di pabrik, pengolahan ikan, kegiatan menangkap hasil tangkapan, menangkap ikan, itu semua kegiatan yang mengasah olahraga atau kinestetik. Karena semuanya kegiatan tersebut pasti menggerakkan tubuh atau membuat kita bergerak, mengasah olahraga atau kinestetik. Selanjutnya, 5 nilai utama tadi, gotong royong, religius, integritas, mandiri, dan nasionalis, itu bukan nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, tapi nilai yang berintegrasi atau saling berkaitan satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk pribadi yang utuh. Maksudnya, jika seorang taruna, taruni, atau pelajar sudah memiliki 5 nilai utama tadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa pelajar tersebut mempunyai perilaku yang baik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri atau masing-masing. Tidak bisa bertindak sendiri-sendiri atau berkembang sendiri-sendiri, tapi berkembang bersama-sama. Oke, kita lihat bagaimana penerapan nilai utama karakter prioritas pengembangan pendidikan karakter atau PPK. Yang pertama, karakternya religius, artinya mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja banyak kegiatan di sekolah kita yang memupuk nilai-nilai religius. Yang contohnya adalah ini adalah kegiatan sholat berjamaah. Biasa dilaksanakan sholat berjamaah zuhur dan asar biasanya. Atau ada kegiatan lain yang memupuk nilai religius, misalkan kegiatan sholat duha. Atau dalam kegiatan lasardik nanti ada kegiatan sholat berjamaah subuh atau sholat malam di sekolah. Itu juga kegiatan-kegiatan yang memupuk nilai religius. Apa sih sikap-sikap yang memupuk nilai religius? Bisa dibaca di sini di samping. Ini ada toleransi, cinta damai, persahabatan, teguh pendirian, ketulusan, bisa dibaca di sini. Sampai melindungi yang kecil dan tersisih. Kegiatan apa lagi yang ada di sekolah yang memupuk nilai religius? Kita lihat. Nah, ini adalah kegiatan pesantren kilat. Nah, pesantren kilat tentu saja memupuk nilai-nilai religius ya. Kemudian ini kegiatan peringatan hari besar. Kemudian, nah ini juga sama peringatan hari besar. Karena di sekolah kita tidak hanya didominasi oleh pemeluk agama Islam, ada juga pemeluk agama lain, maka di sekolah kita juga menerapkan ini nih, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita
karena kita sebagian besar muslim, maka kita harus memaksakan kehendak kepada yang non-muslim. Tidak. Kita saling menghormati sesama pemeluk agama. Yang beragama di luar muslim juga bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lanjut. Nah, nilai utama yang kedua yaitu nasionalis, di mana artinya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Bentuk sikapnya apa saja? Kita bisa dibaca di samping kiri di sini. Ada taat hukum, disiplin, cinta tanah air, dan selanjutnya rela berkorban, menjaga lingkungan. Ya. Salah satu bentuk kegiatannya adalah kegiatan apel atau upacara bendera. Tentu saja dalam kegiatan apel ini memupuk sikap disiplin, kemudian cinta tanah air. Kemudian ada kegiatan, ini adalah kegiatan paskibra, di mana taruna-taruni mendapatkan piala dalam lomba tersebut. Di sini sikap unggul dan berprestasi. Unggul dan berprestasi salah satu contohnya adalah ini. Ini sikap unggul dan berprestasi bisa meningkatkan rasa karakter nasionalis. Selanjutnya ini adalah kegiatan kirab, peringatan upacara bendera 17 Agustus, upacara hari kemerdekaan. Tentu saja dalam kirab ini pastinya memupuk rasa nasionalisme. Atau ini dalam kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka juga memupuk nilai-nilai nasionalisme. Misalkan ada taat hukum, disiplin, cinta tanah air, rela berkorban. Bagaimana dengan kegiatan lasardik? Nah, kegiatan lasardik juga sebenarnya merupakan paket lengkap dalam peningkatan pendidikan karakter. Karena dalam kegiatan lasardik tadi di religius ada kegiatan misalkan sholat malam, sholat berjamaah. Kemudian disiplin tentu saja. Dalam kegiatan lasardik kalian dilatih untuk disiplin. Kapan harus datang ke sekolah, kemudian dalam kegiatan PBB kalian harus disiplin. Kemudian cinta tanah air. Kemarin kalian sudah melaksanakan pembukaan lasardik dengan apel, upacara pembukaan. Itu juga sama. Memupuk rasa cinta tanah air. Lanjut. Nilai yang ketiga yaitu nilai mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, tidak mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Bentuk sikapnya apa saja? Mempunyai etos kerja keras, etos kerja yang tinggi. Kemudian tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini sudah dibahas kemarin sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, menjadi pembelajar sepanjang hayat itu apa? Ini adalah kegiatan lomba paskibra, di mana dalam lomba ini tentu saja harus memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian harus memiliki daya juang yang tinggi. Nah, ini kegiatan selanjutnya, kegiatan yang memupuk nilai-nilai kemandirian. Pengolahan hasil perikanan, mengolah produk perikanan, produk diversifikasi perikanan, membuat kerupuk. Di sini dilatih profesional tentu saja, dilatih kreatif, menciptakan produk-produk baru, inovasi produk baru, dan banyak kegiatan-kegiatan lain di pengolahan. Ini hanya salah satunya saja. Ini hasil produknya, membuat kerupuk cumi. Ada membuat nugget, membuat bakso, bakpao, ikan asin, nugget, kaki naga, banyak sekali. Nanti akan dipraktekkan oleh siswa-siswa pengolahan, terutama untuk taruni-taruni. Ini dengan dibekali keterampilan seperti ini, diharapkan nanti ke depannya akan menjadi pribadi yang mandiri, tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oke, lanjut. Ini adalah kegiatan
siswa Nautika Kapal Menangkap Ikan merubah barang sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Contohnya ini adalah kertas koran yang dibuat menjadi miniatur kapal. Ini melatih jiwa kreatif. Kemudian etos kerja juga harus tinggi karena ini memerlukan ketelitian. Nah, selanjutnya ini adalah siswa dari mesin Teknika Kapal Penangkap Ikan, di mana pada gambar ini siswa tersebut dilatih mandiri untuk menggunakan alat-alat mesin. Sama, kedepannya juga diharapkan siswa Teknika Kapal Penangkap Ikan itu tidak hanya bekerja di tempat di orang lain, tapi minimal bisa servis atau kedepannya bisa mungkin membuka bengkel, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oh iya, untuk Nautika Kapal Niaga juga sama. Kebetulan ini fotonya tidak terbawa. Banyak kegiatan-kegiatan yang meningkatkan jiwa kemandirian. Misalkan dalam pengoperasian simulator. Nanti kita akan coba ke simulator. Dalam pengoperasian simulator tersebut, banyak hal yang harus dipelajari, harus mempunyai etos kerja yang tinggi, kemudian harus berani, apalagi nanti di dunia kerja itu harus berani untuk melakukan hal-hal baru. Berani untuk misalkan membawa kapal, kalau diperintah oleh kapten untuk melakukan hal baru, itu harus berani. Lanjut, nilai utama karakter prioritas PKK yang keempat adalah integritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Bentuk sikapnya apa? Misalkan kejujuran, keadilan, keteladanan, kesetiaan, menghargai martabat, anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, dan cinta pada kebenaran. Ini adalah gambar atau foto kegiatan pada ujian diklat BST, di mana di sini dilatih kejujuran untuk mengerjakan soal sendiri, mandiri. Kemudian ini adalah foto kegiatan wisuda. Dalam kegiatan wisuda ini diharapkan muncul kebanggaan dan menjadi keteladanan bagi adik-adik kelas yang belum lulus, di mana nantinya adik kelas akan merasa bangga terhadap kakak kelas yang sudah berhasil, yang sudah sukses. Itu menjadikan keteladanan bagi junior-juniornya dan bisa meningkatkan semangat junior-juniornya untuk belajar dan untuk mengikuti jejak dari para seniornya. Kemudian ini adalah kegiatan BST, di mana kegiatan tersebut melatih kesetiaan dan tanggung jawab. Bagaimana caranya menyelamatkan diri ketika dalam kondisi bahaya, bagaimana caranya bekerja sama di air ketika kondisi sedang bahaya atau tidak memungkinkan. Oke, lanjut. Ini materi nilai utama karakter prioritas PKK yang terakhir, yaitu tentang gotong royong. Gotong royong ini artinya mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Bentuk sikapnya adalah menghargai, inklusif, kerjasama, solidaritas, empati, musyawarah mufakat, tolong-menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Ini adalah kegiatan ketika dari taruna-taruni memberikan bantuan bencana di Cicurug, bencana banjir, di mana melatih jiwa empati, kemudian tolong-menolong, memberikan bantuan. Ini foto kegiatan donor darah. Donor darah, tolong-menolong tentu saja. Empati juga. Sikap kerelawanan, menjadi relawan donor darah. Nah, ini juga sama.
ketika memberikan bantuan bencana alam. Nah, ini adalah foto kegiatan pemilihan OSIS atau pemilihan danyon dan wadanyon. Pada pemilihan ini dipupuk nilai menghargai, saling menghargai perbedaan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pilihan. Karena dalam kegiatan pemilihan ini akan dipilih danyon dan wakil danyon, dan yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pemimpin yang terpilih. Nah, di sini foto pemilihan OSIS tadi, pemilihan danyon wadanyon. Di sini ada musyawarah mufakat. Jadi sama seperti di negara kita, karena sekolah juga negara kecil, cerminan dari negara kita, maka musyawarah mufakat untuk pemilihan danyon dan wadanyon dilakukan dengan sistem seperti di negara kita, yaitu komisi pemilihan OSIS ini namanya. Pencoblosan suara. Yang mempunyai suara terbanyak secara musyawarah mufakat akan menjadi yang terpilih atau ketua. Oke, sampai sini ya, materi yang bisa disampaikan oleh Ibu pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kalian silakan membuka link Google Form yang berisi materi-materi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 sekarang. Ada soal-soal yang harus kalian isi. Silakan kalian ingat-ingat lagi materi yang sudah Ibu berikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan jaga kejujuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.